Halo para pecinta anime, manga, dan film se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Kali ini aku akan merangkum film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno atau lebih kita kenal dengan Samurai X bagian yang kedua. Aku akan berusaha ngejelasin film ini sampai tuntas, dan bagi kalian yang udah nonton animenya bisa cocokin nih kesamaan antara film anime dan film live actionnya. Sekedar info aja, kalau film Samurai X di bagian kedua ini banyak banget bertabur bintang-bintang yang luar biasa. Cerita berawal dari Pak Polisi Saito melakukan penyergapan di tambang Setsu di era Meiji tahun 1878. Dalam penyergapan ini banyak polisi yang menjadi korban. Saito yang tetap melanjutkan penyergapan menemukan sebuah ruangan yang terdapat banyak biksu yang sedang berdoa, namun ada beberapa orang digantung di atas bara api. Di sana Saito pun bertemu dengan Makoto Shishio. Makoto Shishio berkata bahwa dunia telah menjadi neraka karena dunia penuh dengan pertumpahan darah. Kekejaman Shishio pun terlihat di awal film, bagaimana ia menjatuhkan orang-orang yang tergantung dan biksu-biksu yang sedang berdoa itu di atas bara api. Kenshin menjadi daya tarik hingga membuat dojo milik Kaoru terlihat sudah memiliki banyak siswa yang berlatih di sana. Kenshin yang menikmati menjadi orang biasa pun mendapat panggilan dari Menteri Dalam Negeri bernama Okubo. Aku jelasin dikit tentang Menteri Okubo ini. Beliau merupakan atasan Kenshin dan Shishio dulu untuk membuat era baru di Kyoto atau di Tokyo. Menteri Okubo bercerita setelah kemenangan pertempuran Toba Fushimi, mereka berusaha menyingkirkan Shishio dan Kenshin karena takutnya sifat membunuh yang kejam dapat mengancam masa pemerintahan yang baru. Untungnya, Kenshin pensiun menjadi Batosai, sedangkan Shishio dibunuh dan dibakar. Namanya juga pejuang, waktu itu Shishio dapat selamat dan bertahan hidup. Shishio yang selamat akhirnya mengumpulkan pasukan bayaran untuk menggulingkan pemerintahan baru. Hal ini yang membuat Pak Menteri Okubo memanggil Kenshin untuk membunuh Shishio dengan menawarkan jaminan kasus opium yang melibatkan Megumi tidak akan diusut oleh polisi. Pak Okubo memberikan waktu 2 minggu untuk Kenshin berpikir. Namun sangat disayangkan, di tengah perjalanan Pak Okubo dibunuh oleh anak buah Shishio. Selain itu, banyak polisi yang dibunuh di hari itu oleh Shishio sebagai tanda penghinaan terhadap pemerintahan baru. Jepang yang kehilangan pemimpin negara sangat berharap kepada Kenshin, dan Kenshin memutuskan untuk memburu Shishio karena ia tidak mau banyak korban lagi berjatuhan. Sebelum pergi, Kenshin berpamitan kepada Kaoru dan mereka berpelukan. So sweet banget ya. Sanosuke yang marah karena tidak dilibatkan malah bertemu dengan seseorang yang mencari Batosai. Apa tujuannya? Aku belum tahu. Ya karena dia hanya menghajar Sanosuke. Untung Megumi datang dan menolong Sanosuke. Di dalam perjalanan Kenshin bertemu dengan seorang gadis yang berusaha mencuri katananya. Tiba-tiba ada anak kecil yang meminta tolong. Anak kecil ini memiliki kakak seorang polisi yang menyamar namun diketahui oleh Shishio. Alhasil polisi ini dihabisi hingga meninggal. Namun sebelum meninggal, polisi ini menitipkan adiknya kepada Kenshin. Si adik membawa Kenshin dan gadis pencuri ke desanya yang sudah porak-poranda, dan terlihat orang tuanya sudah digantung di atas pohon. Selain itu, banyak sekali anak buah Shishio yang berada di desa tersebut. Duel pun terjadi hingga membuat gadis pencuri menganga kagum dengan keterampilan Kenshin menggunakan pedang bermata tajam terbalik. Akhirnya, Kenshin bertemu dengan Shishio. Di sini Shishio menjelaskan bahwa ia bersyukur dengan luka bakar sekujur tubuhnya karena dapat membawanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi untuk menghancurkan yang lemah. Shishio menyuruh anak buahnya untuk bertarung dengan Kenshin, dan alhasil pedang Kenshin pun patah dibuatnya.
Sanosuke dan Kaoru yang khawatir akhirnya menyusul Kenshin ke Kyoto. Di Kyoto, Kenshin bertemu lagi dengan gadis pencuri. Gadis itu bernama Misao Makimachi. Misao membawa Kenshin ke penginapannya untuk bertemu dengan kakeknya yang adalah seorang pengintai yang menyamar. Si kakek bercerita bahwa ada pengintai dari kerajaan Edo bernama Aoshi Shinomori. Nah, ketahuan ini nama si abang yang mukulin Sanosuke. Itu si Aoshi. Ia ingin sekali membunuh Batosai untuk menjadikan pasukan pengintai menjadi yang terkuat. Kalau bicara tentang Batosai berarti bisa Kenshin dan bisa juga Shishio. Kenshin juga meminta bantuan si kakek untuk menemukan Saku Arai yang seorang pembuat katana atau pedang. Sayangnya saat ditemui Saku Arai sudah meninggal. Akhirnya Kenshin menemui anak Saku Arai untuk dibuatkan pedang namun ditolak. Kenshin yang jalan-jalan ke kota membelikan hadiah untuk cucu Saku Arai. Saat kembali, cucu Saku Arai sudah diculik oleh anak buah Shishio. Dengan bermodalkan pedang patak, Kenshin menolong anak itu. Kebaikan Kenshin membuat anak Saku Arai menyerahkan pedang terakhir almarhum Saku Arai. Kaoru yang berada di sana pun sangat bangga kepada Kenshin karena Kenshin tidak membunuh, hanya melumpuhkan lawannya. Oh ya, pedang yang baru ini mata tajamnya juga terbalik, namun yang versi asli. Yang selama ini Kenshin pegang adalah versi bayangan atau versi KW-nya. Di tempat lain, Shishio sudah mengumpulkan 10 samurai terbaik beserta pasukan untuk bersiap menghancurkan Kyoto. Namun kelihatan sekali ada yang membuat Kenshin ragu akan informasi yang diberikan anak buah Shishio soal penghancuran Kyoto. Namun tetap saja antisipasi lebih baik, akhirnya polisi dan tim pengintai mulai bersiap untuk melawan pasukan Shishio. Saat malam tiba, yang benar saja, pasukan Shishio membakar semua rumah warga dan pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Terlihat Kenshin, Kaoru, Misao, Sanosuke, dan Saito pun ikut bertempur. Yang bikin terkesan, Kenshin masih tetap melindungi Kaoru, walaupun kelihatannya seperti tidak peduli. Dalam pertempuran itu tidak ada Shishio maupun 10 samurai yang terbaik itu. Malah entah apa yang merasuki Shishio, dia membuat banyak samaran Shishio untuk menghadapi Kenshin. Aoshi juga datang bukan untuk membantu, malah membunuh kakek Misao. Saat pertempuran usai, Saito dan Kenshin pun merasa bahwa pertempuran ini adalah jebakan. Apalagi Kenshin melihat Kaoru diculik dan dibawa ke kapal tempur besar milik Shishio. Yang benar saja, ternyata di kapal besar itu ada Shishio dan 10 samurai terbaik. Jadi, apa rencana Shishio sebenarnya akan terkuak di Samurai X bagian ketiga. Kalau tidak salah, Samurai X bagian ketiga akan tayang tahun 2020. Jadi penasaran mau nonton? Terima kasih teman-teman udah nonton rangkuman film by Bebek Kriwul Channel. Walaupun masih banyak kekurangan, namun aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. And see you next time.